Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Dayat dari kelompok 2 selaku moderator dan pemateri. Adapun rekan kelompok saya Andi Novala Biustarwat, Hairin, dan Alia Wulandari. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu teori belajar behavioristik, aplikasi conditioning Pavlov dan Skinner dalam pembelajaran kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu definisi dan tokoh utama teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Menurut pandangan ini, belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan yang relatif permanen. Kemudian, tokoh-tokoh utama dalam teori behavioristik ini meliputi John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Yang dimana John B. Watson ini sebagai pelopor behaviorisme, Ivan Pavlov yang mengembangkan classical conditioning, dan B.F. Skinner yang mengemukakan operant conditioning. Selanjutnya, prinsip dasar behaviorisme ini menekankan bahwa lingkungan berperan sebagai penyedia stimulus, sementara individu itu merespon stimulus tersebut. Hubungan stimulus dan respon ini dapat diperkuat melalui reinforcement atau penguatan dan dilemahkan oleh punishment atau hukuman. Oleh karena itu, teori ini banyak digunakan dalam pembelajaran untuk membentuk kebiasaan, keterampilan, serta pola perilaku tertentu melalui pengulangan, pembiasaan, dan sistem reward maupun punishment yang terarah. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah konsep inti teori classical conditioning Ivan Pavlov. Classical conditioning adalah proses belajar yang terjadi ketika stimulus netral dipasangkan secara berulang dengan stimulus yang secara alami menimbulkan respon, sehingga pada akhirnya stimulus netral tersebut mampu menimbulkan respon yang sama. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Dalam classical conditioning terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada unconditioned stimulus atau US. Ini adalah stimulus yang secara alami menimbulkan respon tanpa memerlukan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua ada unconditioned response atau UR. Ini adalah respons alami yang muncul akibat US. Yang ketiga ini ada conditioned stimulus. Stimulus netral yang awalnya tidak menimbulkan respon, tetapi setelah dipasangkan dengan US akhirnya dapat memicu respon. Yang terakhir ada conditioned response atau CR. Ini adalah respons yang dipelajari. Contohnya itu reaksi terhadap CS setelah terjadi asosiasi. Pavlov juga menjelaskan beberapa prinsip dalam classical conditioning. Yang pertama itu ada acquisition. Ini adalah proses pembentukan hubungan antara CS dan US melalui pengulangan. Yang kedua ada extension. Ini adalah melemahnya CR ketika CS ini tidak lagi dihubungkan dengan US. Yang ketiga ada spontaneous recovery. Ini adalah munculnya kembali CR setelah sebelumnya mengalami extension. Yang keempat itu generalization. Ini adalah kecenderungan individu untuk memberikan respons yang sama terhadap stimulus lain yang mirip dengan CS. Yang terakhir ada discrimination. Ini adalah kemampuan membedakan antara CS dengan stimulus lain yang hampir sama. Sekian pembawaan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hairin. Terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya Hairin akan menjelaskan terkait materi ketiga, yaitu konsep inti teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Nah, apa sih itu teori operant conditioning? Nah, operant conditioning ini adalah proses belajar yang dimana perilaku itu dapat diperkuat atau diperlemah berdasarkan konsekuensi yang mengikutinya. Jadi menurut B.F. Skinner ini, yang merupakan psikolog dari Amerika, mengembangkan teori ini dengan menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan dalam bentuk perilaku manusia. Jadi menurut Skinner di sini kembali, perilaku itu tidak hanya muncul secara otomatis, tetapi juga dapat dibentuk melalui sistem konsekuensi yang diberikan secara konsisten. Kemudian komponen utama dari teori ini yaitu meliputi yang pertama operan, yaitu perilaku yang dapat dioperasikan atau diubah oleh seorang individu. Kemudian yang kedua reinforcement, yaitu stimulus yang meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Kemudian yang ketiga punishment, yaitu stimulus yang menurunkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis reinforcement. Dalam teori Skinner ini terbagi menjadi beberapa kategori.
Yang pertama, positive reinforcement adalah pemberian stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan. Misalnya itu memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa yang rajin. Kemudian negative reinforcement adalah penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan. Misalnya itu mengurangi tugas tambahan bagi para siswa yang disiplin. Kemudian yang ketiga, positive punishment, yaitu pemberian stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya itu memberi tugas tambahan kepada siswa yang mengganggu dalam kelas. Dan yang terakhir di sini, negative punishment adalah penghilangan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya itu mengurangi waktu bermain bagi siswa yang terlambat. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu prinsip-prinsip belajar behavioristik. Prinsip-prinsip utama dari teori behavioristik ini mencakup beberapa aspek fundamental. Yang pertama itu prinsip contiguity yang menekankan bahwa stimulus dan respon itu harus terjadi secara bersamaan atau berdekatan dalam waktu untuk membentuk asosiasi yang kuat. Kemudian yang kedua, prinsip repetition yang mengutamakan pengulangan sebagai kunci pembentukan kebiasaan dan penguatan hubungan stimulus dan respon. Kemudian prinsip dari reinforcement menjadi landasan utama dalam operan conditioning, di mana perilaku ini diikuti konsekuensi yang positif yang cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi negatif cenderung berkurang. Kemudian schedule of reinforcement juga mempengaruhi kekuatan dari durasi perilaku terbentuk. Dengan variasi continuous reinforcement untuk pembelajaran awal dan intermittent reinforcement untuk mempertahankan perilaku. Kemudian yang terakhir, prinsip shaping memungkinkan ini pembentukan perilaku kompleks melalui penguatan perilaku yang semakin mendekati target akhir. Sementara itu, prinsip generalization dan discrimination membantu individu mengaplikasikan pembelajaran dalam situasi yang serupa, namun dapat membedakan konteks yang berbeda. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu tentang penelitian relevan. Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas teori behavioristik dalam pembelajaran. Wahyuni dan Istiqomah tahun 2023 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan teori behavioristik Ivan Pavlov dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri memberikan hasil positif dalam meningkatkan kemampuan siswa menghafal kosakata melalui teknik pengulangan dan asosiasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Haitami dan Hidasari tahun 2021 tentang penerapan teori operan conditioning B.F. Skinner dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem reward dan punishment yang konsisten dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi PAI dan membentuk perilaku beribadah yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin tahun 2022 yang menganalisis tentang penerapan teori operan conditioning terhadap kemandirian belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian reinforcement yang tepat dapat membantu siswa mengembangkan kemandirian belajar bahkan dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, analisis teori kelebihan teori behavioristik. Teori behavioristik memiliki beberapa keunggulan yang membuat tetap relevan dalam pendidikan modern. Hasil yang terukur dan observable menjadi keunggulan utama, karena teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, sehingga memudahkan guru dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Efektivitas untuk pembentukan kebiasaan menjadi kelebihan lain, di mana classical conditioning sangat efektif dalam membentuk kebiasaan baik pada siswa, seperti kebiasaan membaca, mengerjakan tugas tepat waktu, dan berperilaku sopan. Sistem reward dan punishment yang tepat dalam operan conditioning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendorong mereka untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Manajemen kelas yang efektif juga menjadi keunggulan, karena prinsip-prinsip behavioristik membantu guru dalam mengelola perilaku siswa di kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, keterbatasan teori behavioristik. Teori behavioristik juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan.
Mengabaikan proses kognitif menjadi kelemahan utama karena teori ini cenderung mengabaikan proses mental internal seperti pemikiran, pemahaman, dan insight yang sebenarnya penting dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat menjadi bersifat mekanistik jika penerapannya berlebihan, sehingga membuat pembelajaran menjadi kaku dan mengurangi kreativitas serta kemampuan berpikir kritis siswa. Teori behavioristik juga kurang mempertimbangkan perbedaan individual dalam hal gaya belajar, minat, dan kemampuan kognitif siswa. Perubahan perilaku yang dihasilkan melalui conditioning mungkin bersifat sementara dan tidak bertahan lama, tanpa reinforcement yang berkelanjutan. Selanjutnya, perbandingan dengan teori lain. Dibandingkan dengan teori kognitif, behavioristik lebih menekankan pada hasil pembelajaran yang dapat diamati daripada proses mental. Sementara teori konstruktivisme fokus pada pembangunan pengetahuan oleh individu. Behavioristik menekankan pada pembentukan perilaku melalui stimulus eksternal. Teori humanistik yang mengutamakan keunikan individu berbeda dengan behavioristik yang cenderung menggunakan pendekatan universal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya Alia Wulandari. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan dalam pendidikan. Dalam penerapan teori belajar behavioristik, ada dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran classical conditioning. Ini fokus pada pembiasaan melalui pengulangan. Contohnya, dalam bahasa Arab, kata-kata Arab dipesankan terus-menerus dengan artinya sehingga siswa otomatis paham. Suasana belajar juga penting, misalnya musik yang menenangkan saat matematika, dan penggunaan gambar, warna, atau suara membantu siswa mengingat materi. Kemudian yang kedua, yaitu strategi pembelajaran operant conditioning. Ini menekankan penguatan dan hukuman. Penguatan positif bisa berupa pujian, bintang, atau hadiah kecil, sementara penguatan negatif bisa dengan keringanan tugas atau istirahat tambahan. Hukuman edukatif dilakukan misalnya tugas tambahan bagi yang mengganggu atau pengurangan waktu bermain bagi yang terlambat. Terus yang ketiga yaitu contoh penerapan di mata pelajaran. Di sini yang pertama contohnya pendidikan agama Islam, bisa pujian untuk hafalan ayat, poin untuk keaktifan diskusi, dan pembiasaan salat berjamaah. Terus di bahasa Arab yaitu pengulangan kosakata dipadukan dengan gerakan atau gambar. Terus di fikih bisa melalui praktik ibadah, riwayat bagi yang benar, dan pengulangan materi hukum Islam lewat tanya jawab. Untuk materi berikutnya yaitu rekomendasi metode pembelajaran bagi guru. Yang pertama itu implementasi sistem reinforcement yang efektif. Guru sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu jenis penguatan, bisa kombinasikan pujian lisan, reward simbolik, atau kegiatan menyenangkan. Untuk awal pembelajaran, penguatan terus-menerus lebih efektif, sementara penguatan berkala bagus untuk mempertahankan perilaku. Kemudian yang kedua, integrasi dengan pendekatan pembelajaran lain. Prinsip behavioristik bisa dikombinasikan dengan pendekatan lain, misalnya konstruktivisme untuk melatih berpikir kritis, dan humanistik untuk menghargai perbedaan tiap siswa. Bisa juga dipadukan dengan discovery learning atau problem-based learning agar hasil belajar lebih optimal. Kemudian yang ketiga, personalisasi berdasarkan karakteristik siswa. Setiap siswa bereaksi berbeda terhadap reward. Guru perlu mengamati preferensi siswa, karena ada yang termotivasi oleh pujian di depan kelas, ada yang lebih nyaman dengan pengakuan pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan lingkungan belajar yang mendukung. Kelas yang tertata rapi, visual aids menarik, dan aturan yang jelas membantu penerapan prinsip behavioristik menjadi lebih efektif. Saya rasa sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 2 yang membahas tentang teori behavioristik, aplikasi conditioning Pavlov, dan Skinner dalam pembelajaran kelas. Adapun kesimpulannya yaitu teori belajar behavioristik ini yang dikembangkan oleh Pavlov melalui classical conditioning dan Skinner melalui operant conditioning memberikan kontribusi penting dalam dunia pendidikan. Classical conditioning ini terbukti efektif dalam membentuk kebiasaan dan respon otomatis melalui progres pengulangan dan pembiasaan. Sedangkan operant conditioning ini berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui sistem reinforcement yang tepat.
Penerapan kedua teori ini dalam pembelajaran di kelas memberikan hasil positif berupa peningkatan motivasi belajar siswa, pembentukan kebiasaan belajar yang baik, manajemen perilaku siswa yang efektif, dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Namun demikian, teori behavioristik ini juga memiliki keterbatasan karena cenderung mengabaikan aspek kognitif dan berpotensi membuat pembelajaran menjadi mekanistik apabila tidak diimbangi dengan pendekatan lainnya. Oleh karena itu, integrasi dengan teori pembelajaran lain menjadi kunci untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.